Topik bahasan kita pada video kali ini adalah perluasan dari integral fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Nah, tabel berikut ini menunjukkan 10 rumus integral fungsi trigonometri yang kita perluas. Kalau pada video yang sebelumnya kita punya integral sin x dx. Hasilnya itu adalah negatif cos x plus c. Kali ini fungsinya kita perluas. Sekarang, kalau misalnya fungsinya kita buat jadi ax plus b nih ya, fungsi dalam trigonometrinya. Nah, caranya sebenarnya simple aja, tinggal kita bubuhkan 1 per a. Dan untuk rumus yang lain yang ini akan ngikutin sama rumus integral fungsi trigonometri dasar, teman-teman. Ya, jadi kayak gini, integral sin ax plus b dx. Nah, kita bubuhkan 1 per a, integral sin kan negatif cos. Ax plus b-nya kita salin ulang. Jangan lupa bubuhkan plus c kalau misalnya integralnya tak tentu. Nah, integral cos ax plus b dx. Integral cos itu adalah sin. Ya, kalau misalnya ini ax plus b, bubuhkan 1 per a. Gitu. Ax plus b-nya ini tinggal kita salin ulang. Jadi untuk rumusnya itu akan ngikutin semuanya dengan integral fungsi trigonometri elementer. Tapi kalau misalnya bentuknya ax plus b, jangan lupa bubuhkan 1 per a. Sebenarnya rumus ini bisa kita dapatkan dari integral substitusi fungsi trigonometri. Cuma ini tabel berikut ini menunjukkan rumus jadinya aja. Nah, supaya lebih jelas, coba kita langsung praktek ke contoh-contoh soalnya ya. Untuk rumus-rumus berikut bisa teman-teman screenshot atau dicatat supaya kita lebih mudah untuk memahami pembahasan contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, integral dari 5 sin 3x plus 5 dx adalah titik-titik. Nah, kita akan menyelesaikan integral ini dengan menggunakan cara substitusi. Caranya gimana? Nah, 3x plus 5 ini kita misalkan dengan variabel lain, misalnya variabel u di sini. Jadi u sama dengan 3x plus 5. Terus kita turunin ruas kiri sama ruas kanan. U kita turunkan jadi du ya. 3x plus 5 kita turunkan jadi 3 dx. Karena 3x kalau diturunin jadi 3, 5 kalau diturunin habis kan. Ya. Akibatnya di sini dx-nya sama dengan 1 per 3 du. Jadi variabel dx ini kita ganti nanti sama 1 per 3 du. Sehingga integral dari fungsi ini langsung bisa kita tulis seperti ini. Negatif 5 sin 3x plus 5-nya ganti sama u. Kali dx-nya ganti sama 1 per 3 du. Gitu. 1/3 ini kan jadi konstanta ya. Dikaliin sama negatif 5, ini jadi seperti ini. Negatif 5 per 3 yang bisa keluar dari integral. Jadi ini menyisakan negatif 5 per 3 kali integral sin u du. Integral sin apa? Iya, negatif cos ya. Jadi ini negatif 5 per 3 kali negatif cos u plus c. Nah, ini kan masih variabel u, ya kita kembaliin lagi ke fungsinya semula di sini. Jadi kita peroleh nanti 5 per 3 cos u-nya. Kita balikin lagi ke awal, jadi 3x plus 5. Jangan lupa bubuhkan plus c. Sehingga di sini opsi yang tepat adalah yang c. Seperti itu. Contoh soal yang kedua, integral x kali cos x kuadrat dx. Nah, di sini yang kita misalkan sebagai variabel u adalah x kuadratnya ya. Jadi u sama dengan x kuadrat, kita turunkan sekali. Kalau u kita turunkan jadi du, x kuadrat ini jadi 2x dx. Nah, kita menemukan suku x dx di sini kan. X kali dx. Ini sama aja kayak setengah du. Bagi 2 ini, ruas kiri sama ruas kanannya. Nah, sebagai akibat, integral x cos x kuadrat dx ini bisa kita tulis seperti ini. Integral cos u kali setengah du. Setengah du dari mana? Suku x dx-nya kita ganti dengan ini. Setengah ini jadi konstanta, bisa keluar dari integral. Jadi, yang ini setengah kali integral cos u du. Integral cos apa? Udah tahu kan? Sin u ya. Jangan lupa bubuhkan plus c. Ya, karena ini integral tak tentu. Nah, integralnya masih dalam variabel u nih. Jadi, teman-teman harus ganti dengan x kuadrat. Balikin lagi ke fungsinya semula. Jadi, ini tuh sama aja kayak setengah kali sin x kuadrat plus c. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang A. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga, integral dari 8 cos 4x min 6 sin 2x dx. Kita pecah integral ini, kemudian konstantanya kita keluarkan. Jadi 8 cos 4x ini bisa kita tulis seperti ini ya.
8 kali integral cos 4x dx. Yang ini juga sama, 6-nya keluar dari integral, jadi seperti ini. Nah, ini kan cos 4x akan kita integralkan. Variabel ini 4x kan? Kalau kita turunkan jadi 4. Ya, jadi 8 nanti kita bubuhkan sama 1/4. Ya, integral cos itu sin, 4x-nya salin ulang. Udah gitu aja. Yang ini sekarang, 6. Integral sin 2x. Variabelnya 2x. 2x kita turunkan jadi 1/2. Ya, jadi 6 kita bubuhkan sama 1/2. Integral sin negatif cos. 2x-nya salin ulang. Jangan lupa bubuhkan plus c di sini. Ya udah, ini tinggal dihitung nih. 8 kali 1/4, 2. Sin 4x-nya salin ulang. Negatif 6 kali setengah kali negatif cos 2x. Minus ketemu minus plus. 6 kali setengah 3 kali cos 2x plus c. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Integral sin kuadrat x kali cos x dx. Nah, di sini yang kita misalkan dengan variabel u adalah yang punya pangkat atau derajat lebih tinggi. Sin atau cos coba? Ya, sin ya. Jadi u-nya di sini sama dengan sin x. Kita turunkan sekali, u diturunkan jadi du, sin x diturunkan jadi cos x dx. Nah, kita nemuin suku cos x dx di sini. Jadi bisa kita ganti cos x dx-nya dengan du. Jadi sin x-nya kalau kita ganti sama u jadi u kuadrat di sini ya, karena ini sin kuadrat ya. Integral u kuadrat du. Ya udah, gampang aja nih. Jadi berapa tuh? Angkatnya nambah 1 jadi u pangkat 3. Koefisiennya jadi 1/3 ya. 1/3 u pangkat 3 plus c. U-nya kita ganti sama sin x. Balikin lagi ke fungsi asal. Jadi 1/3 sin pangkat 3x plus c. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Contoh soal yang kelima. Integral dari cos pangkat 4 5x kali sin 5x dx. Yang kita misalkan dengan u adalah suku yang derajatnya lebih tinggi, yang cos kan? Ya. Jadi u-nya sama dengan cos 5x. Kalau kita turunkan, ini jadi u jadi du, cos 5x, ingat lagi turunan fungsi trigonometri, ya. Turunan cos negatif sin. 5x-nya salin ulang, turunan dalam dari 5x itu jadi 5 ya. 5 ini jadi koefisien. Jadi min 5 sin 5x dx. Nah, kita nemuin suku sin 5x dx nih. Jadi, sin 5x dx-nya ini sama aja kayak negatif 1/5 du. Akibatnya, cos pangkat 4 5x langsung kita ganti sama u pangkat 4 ya. Kan cos 5x-nya sama dengan u. Kalau cos pangkat 4 ya u pangkat 4. Sin 5x dx kita ganti sama negatif 1/5 du. Negatif 1/5-nya ini jadi konstanta, bisa keluar dari integral tuh. Jadi negatif 1/5 integral u pangkat 4 terhadap u. Integral u pangkat 4 jadi apa? Nambah 1 nih pangkatnya. Jadi u pangkat 5 kan? Koefisiennya ya 1 per si pangkat nih, 5. Jadi min 1/25 u pangkat 5 plus c. U-nya langsung kita ganti sama cos 5x. Jadi kita peroleh min 1/25 cos pangkat 5 dari 5x plus c. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E. Seperti itu. Contoh soal yang ke-6. Integral dari cos x per sin kuadrat x dx. Ini yang punya derajat lebih tinggi yang sin x kan. Jadi kita misalkan u-nya itu sin x. Turunkan sekali. U jadi du, sin x jadi cos x dx. Nah, kita menemukan suku cos x dx di sini, yang ini kan. Jadi 1 per sin kuadrat x ini jadi 1 per u kuadrat, dan cos x dx yang ini kita ganti sama du langsung. Ini bisa kita tulis seperti ini. Integral u pangkat negatif 2 du. Pangkatnya nambah 1 nih. Jadi u pangkat min 2 tambah 1 ya min 1. Koefisiennya 1 per min 1 ya min 1 ya. Cuma satunya nggak ditulis. Jadi ini min u pangkat negatif 1 plus c. Sama aja kayak min 1 per u plus c. Nah, u-nya kita ganti lagi sama sin x. Balikin lagi ke fungsi asalnya ya. Jadi negatif 1 per sin x plus c. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang
B tentunya, seperti itu. Contoh soal yang ketujuh, integral dari 2x kuadrat kali sin 6x pangkat 3 dx adalah titik-titik. Nah, kita juga akan menyelesaikan soal ini dengan metode substitusi. Jadi, di sini 6x pangkat 3 kita misalkan sebagai U. Nah, kita turunkan ruas kiri dan kanan. Yang kiri ini jadi du, yang kanan ini jadi 18x kuadrat dx. Nah, pada integral ini kita menemukan suku x kuadrat dx nih. Nah, sebagai akibat, x kuadrat dx ini tuh sama aja kayak 1/18 du. Jadi kita bagi 18 ruas kiri dan ruas kanannya. Untuk suku x kuadrat dx kita ganti dengan 1/18 du di sini, sehingga integral dari 2 sin 6x pangkat 3 x kuadrat dx yang ini bisa kita ganti sama 1/18 du. Jadi model yang ini kita buat jadi seperti ini ya. Nah, kemudian sin 6x pangkat 3 ini kita langsung ganti sama sin u, karena 6x pangkat 3-nya kan tadi udah kita misalin sama u. Kemudian x kuadrat dx-nya kita ganti sama 1/18 du. 2 sama 1/18 ini bisa dicoret kan? Jadi 1/9 integral sin u du. Integral sin apa? Iya, negatif cos kan? Di 1/9 kali negatif cos u plus c. U-nya kita ganti lagi sama 6x pangkat 3. Jadi negatif 1/9 cos 6x pangkat 3 plus c. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang D, seperti itu. Contoh soal yang ke-8, integral dari x kali sekan kuadrat 2x kuadrat dx. Nah, di sini 2x kuadratnya kita misalkan sebagai U ya, yang derajatnya lebih tinggi. Nah, kemudian kita turunkan ruas kiri dan kanan. Yang kiri jadi du, yang kanan jadi 4x dx. Nah, kemudian di sini x dx-nya itu sama dengan 1/4 du. Kita menemukan suku x dx di sini. Yang ini x-nya, ini dx-nya. Nah, kita tukar posisinya yang ini supaya lebih rapih, jadi integral sekan kuadrat 2x kuadrat kali x dx. Suku x dx ini kita ganti sama 1/4 du ya. Kemudian 2x kuadrat ini kita ganti sama u. Seperti ini. Jadi integral sekan kuadrat u kali 1/4 du. 1/4-nya ini bisa kita keluarkan dari integral karena ini konstan ya. Jadi seperti ini, 1/4 kali integral sekan kuadrat u du. Integral sekan kuadrat apa coba? Ya, tangen ya. Jadi 1/4 kali tan u plus c. U-nya kita ganti sama 2x kuadrat. Jadi bentuk ini sama dengan 1/4 kali tan 2x kuadrat plus c. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E. Seperti itu. Contoh soal yang ke-9, integral dari 2 per x kuadrat kali sin 1/x dx. Nah, di sini 1 per x-nya kita misalkan sebagai u. Nah, kalau kita turunkan, u ini kan sama aja kayak x pangkat negatif 1. Yang ini u jadi du, kemudian x pangkat negatif 1 kalau kita turunkan jadi negatif x pangkat negatif 2. Atau kalau kita sederhanakan jadi negatif 1 per x kuadrat. Bubuhkan dx di sini. Kemudian sebagai akibat 1 per x kuadrat dx-nya ini sama dengan negatif du. Nah, di sini kita menemukan suku 1 per x kuadrat dx. Cuma di sini kan 2 per x kuadrat. Ini sama aja kayak 2 kali 1 per x kuadrat gitu. Nah, kemudian bentuk yang ini kita tukar posisinya ya. Jadi integral 2 sin 1 per x kali 1 per x kuadrat dx. Suku yang ini langsung kita ganti dengan negatif du. 2 sin 1 per x kita ganti sama 2 sin u. Jadi integral 2 sin u kali negatif du. Nah, 2 kali min 1 kan jadi min 2. Itu bisa keluar dari integral seperti ini. Jadi min 2 integral sin u du. Integral sin negatif cos. Min 2 kali min cos u plus c. Ini jadi 2 cos u plus c. Sehingga cos u ini bisa kita ganti u-nya dengan 1 per x. Jadi 2 kali cos 1 per x plus c. Jadi opsi yang tepat di sini yang C. Seperti itu. Contoh soal yang ke-10. Integral
2 per akar X kali cos akar X, dx. Nah, akar X di sini kita misalkan sebagai U, ruas kiri kita turunkan jadi du, akar X itu X pangkat setengah ya. Kalau kita turunkan, ini jadi 1 per 2 akar X. Ya, atau setengah X pangkat negatif setengah. Ini sama aja bentuknya kayak gini. Bubuhkan dx ya. Nah, kemudian, 1 per akar X dx di sini sama dengan 2 kali du. Jadi kita kali 2 ruas kiri dan kanan. Sini kita menemukan suku 1 per akar X dx. Ya, jadi bentuknya, kalau kita rapikan jadi seperti ini. Integral 2 cos akar X kali 1 per akar X dx, yang bisa kita ganti dengan 2 du. Akar X yang ini langsung kita ganti sama U ya. Jadi integral 2 cos U kali 2 du. 2 kali 2 kan 4. 4-nya keluar dari integral. Ya. Jadi 4 integral cos U du. Integral cos itu sin. Ya, jadi 4 kali sin U plus C. Nah, U-nya kita balikin lagi ke fungsinya mula-mula. Jadi ini tuh sama aja kayak 4 sin akar X plus C. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh soal perluasan integral fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12 kali ini. Sebagai penutup, berikut ini saya sertakan 10 latihan soal yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.